Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 22. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Sahabat, ayat bacaan kita ini merupakan bagian dari kisah perjalanan Paulus menuju Roma melalui jalur laut. Pada masa Paulus, sebagian besar kapal digunakan hanya untuk kepentingan dagang dan militer. Namun orang dapat menumpang kapal-kapal dagang jika memang masih ada ruangan setelah barang-barang dimuat. Selain untuk kebutuhan militer, kapal-kapal Romawi juga mengangkut barang-barang, khususnya gandum dari Mesir, dan berlayar menuju Laut Tengah dan berhenti di setiap pelabuhan yang dilaluinya. 2 dari 3 kapal yang membawa Paulus ke Roma yang diceritakan di dalam pasal 27 ini juga membawa gandum, saudara. Kapal-kapal tersebut cukup besar, panjangnya lebih dari 30 meter dan juga mampu menampung banyak orang. Dalam ayat 37 dikatakan ada 267 awak penumpang dalam kapal yang ditumpangi Paulus. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kapal ini juga cukup besar. Namun di tengah perjalanan mereka mengalami angin badai yang sangat kencang, saudara, yang dikenal dengan angin timur laut. Kapal yang ditumpangi Paulus tidak kuat melawan kuatnya angin, sehingga mereka menyerah saja mengikuti arah angin bertiup. Mereka terombang-ambing di laut selama beberapa hari. Kapal tersebut terdampar di tengah laut, saudara. Meskipun sebelum bertolak, Paulus sebenarnya sudah memperingatkan tentang bahaya yang akan terjadi. Namun nahkoda kapal mengabaikannya. Dan benar, kapal itu pun kandas karena cuaca yang sangat buruk. Bahkan makanan semakin menipis, dan itu membuat semua awak kapal putus asa dan kehilangan pengharapan. Namun, Paulus tidak menyikapi keadaan itu dengan rasa marah atau berkeluh kesah. Sebaliknya, Paulus tetap tenang serta memberi kata-kata penghiburan, penguatan, dan mempersaksikan pengalamannya bersama dengan Tuhan, bahwa ia dan seluruh penumpang di dalam kapal tersebut akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah Juli tahun 2016, kapal Nika 1 bertolak dari Australia. Kapal raksasa yang bermuatan lebih dari 1 juta metrik ton kontainer dan berisi 15 orang awak ini berencana menuju Port Klang, Malaysia. Tapi saat melintas di antara Pulau Bangka dan Belitung, kapal raksasa ini mengalami kandas di kawasan Karang Belvedere. Selama 15 hari kapal raksasa ini kandas dan awak kapalnya hanya mampu bertahan hidup dengan makanan yang terus menipis. Saudara, saya punya pengalaman kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dalam sebuah perhelatan pemuda gerejawi, saya berkesempatan memberikan materi di Pulau Sangihe. Dalam perjalanan pulang, saya dan beberapa rekan lainnya harus naik kapal dari Sangihe menuju Bitung. Dan dari Manado kami melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Akan tetapi di dalam perjalanan dari Sangihe menuju Bitung, naik kapal itu, angin dan badai begitu kencang, saudara, sehingga menggoncangkan kapal yang kami tumpangi. Saya hanya bisa berdoa sambil berusaha untuk tetap tenang, agar tidak jackpot alias muntah waktu itu, mabok. Sangat mengerikan memang jika membayangkan keadaan atau situasi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayaran hidup kita di dunia ini tentu tidak selalu tenang dan aman. Terkadang Tuhan mengizinkan perjalanan kita mengalami angin badai yang kencang. Kita seolah seperti tidak mampu lagi untuk menghindar atau melawan keadaan yang tidak kita inginkan tersebut. Mungkin ada saat-saat di mana orang lain menekan, menjatuhkan, mempermalukan kita di mata banyak orang. Ada saat di mana kita diizinkan Tuhan untuk sakit, bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, agar kita tetap tenang dan percaya kepada Allah, bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Di saat kita tidak mampu dan tidak berdaya lagi, di saat semua orang sudah meninggalkan kita, di saat tidak ada lagi yang diandalkan, di saat semuanya habis dan hancur, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
kita akan mampu menghadapi setiap badai dan goncangan kehidupan. Bahkan seperti Paulus, saudara, di tengah badai hidup yang kita alami, justru kita dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Paulus bisa melakukan itu karena dia bersandar pada Tuhan, sehingga ia memiliki kekuatan dan pengharapan. Saya percaya untuk setiap orang yang datang dan mengandalkan Tuhan, hidupnya akan kuat dan senantiasa dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat menopang sesamanya yang lemah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa kembali kepada Tuhan ketika kami diizinkan untuk mengalami angin badai yang kencang, yang mengganggu kehidupan kami, yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kami percaya justru dalam keadaan seperti itulah kami harus datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Justru ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi berkat dan terang bagi sesama kami, sambil Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang memegang tangan kami di dalam setiap perjuangan dan pergumulan yang dihadapi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.